Terus komentarnya kok kasih cakep. perlu dilambaikan Bisa pasang. Bisa aja. halo Pak Agus. Semua juga Pak Agus. Atau dari sini. Bisa juga. Dari musik apa? Nanti diundang dari sini. Bisa nggak Mbak? Yang lain?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang saya ucapkan kepada Kak Zidni Amali selaku speaker yang akan menemani kita pada siang hari ini, dan seluruh teman-teman online Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di acara Vokasi Cakap. Nah, tentunya aku ingin menyapa kalian semua yang ada di sini. Teman-teman online dari BEM-SWI, gimana nih kabarnya? Bisa cerita, bisa ramein kolom chat. Kabarku baik nih Kak, atau kabarnya lagi buruk atau lagi galau nih karena ditinggal doi buat nonton KKN, bisa diramein di kolom chat. Tapi aku harap dari kalian semua, teman-teman online dari BEM-SWI, kabarnya baik-baik semua. Ini dari Kak Euni, baik dong Kak. Aku baru galau Kak, kenapa nih kok baru galau? Jangan galau-galau dong. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Afghani Burhanuddin, mahasiswa program studi D3 Budidaya Ternak dari Fakultas Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret di bawah Kementerian Eksternal di bidang staf aksi kreatif dan propaganda, yang menjadi moderator yang akan menemani kalian membantu jalannya acara pada siang hari ini. Tentunya pada siang hari ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh speaker yang interaktif. Beliau merupakan mahasiswi dari program studi keolahragaan, namanya Kak Zidni Rahma Amali, sering dipanggil atau cukup ramah dipanggil dengan sapaan Kak Zidni. Beliau bertempat tinggal di Baluarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Banyak prestasi yang telah diraih beliau. Kak Zidni sendiri ini menempuh di bagian pencak silat, cabang olahraga pencak silat, terutama prestasi beliau di juara 1 Tunggal Putih Prapon yang ke-20 di Jakarta tahun 2019. Kemudian ada juara 1 Tunggal Putri kejuaraan nasional antar perguruan tinggi virtual 2020. Beliau juga juara 1 Tunggal Putri Internasional Virtual Championship Anniversary 2021, dan tentunya pada akhir-akhir minggu ini, bulan depan beliau akan mempersiapkan diri untuk mengikuti kejuaraan International Virtual Championship yang diadakan oleh ONS. Nah, sebentar kita undang Kak Zidni untuk dapat bergabung di live Instagram pada siang hari ini. Ada yang nggak sabar ketemu sama Kak Zidni ini dari Kak Felix. Halo Kak Zidni. Halo. Tadi panjenengan atau Kak Zidni sendiri belum join, izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Kak Zidni bisa panggil saya dengan sapaan Gani atau Afghani juga enggak apa-apa. Tapi sebelum ke situ, biar lebih akrab, teman-teman online juga biar lebih akrab, saya sendiri enak memanggil dengan Kak Zidni atau Mbak Zidni aja ya? Mbak juga nggak apa-apa. Biasanya dipanggil Mbak. Mbak Zidni aja. Bentar. Oke, Mbak Zidni. Ya. Nah, Mbak Zidni sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat. Untuk akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Mbak? Apa udah mempersiapkan diri untuk virtual championship ya kalau nggak salah yang diadakan oleh UNS? Iya betul. Ini kita lagi persiapan juga. Setiap malam ini kita latihan di kampus Epcor untuk kejuaraan bulan depan.
Terus sebelum lanjut ke yang lebih jauh, Kak Jiti mau nyampein nggak buat teman-teman minta semangat ya buat Kak Jiti buat bulan depan biar semangat untuk hadepin kejuaraan internasional virtual championship. Nah, boleh. Ini buat teman-teman minta doanya, minta dukungannya buat saya dan teman-teman satu tim dari UMS, terutama dari UKM Tapak Suci, supaya kita bisa lebih semangat dan bisa menang juara satu. oke, baik. Jadi teman-teman udah dimintain sama Mbak Zidni buat disemangatin dong buat jadi ke depannya buat bulan depan untuk mengikuti virtual championship yang diadakan oleh UNS. Nah, siang hari ini Mbak Zidni, kita dari BEM Sekolah Vokasi ngadain acara Vokasi Cakap yang bertemakan tentang meraih prestasi di tengah keterbatasan dalam bidang olahraga. Tentunya kawan-kawan di sini, teman-teman online di sini, biar tetap stay tune terus di live Instagram BEM Sekolah Vokasi. Nah, mungkin teman-teman udah penasaran sama Mbak Zidni sendiri dan banyak pertanyaan dari Mbak Zidni sendiri. Mbak Zidni sendiri itu masuk di cabang olahraga pencak silat, bener atau enggak ya Mbak? Iya betul. Ya, Cabang olahraga pencak silat. Mulai dari sejak kapan Mbak Zidni sendiri tertarik mengikuti cabang olahraga pencak silat? Kalau saya dari SD udah ikut, udah latihan. Kebetulan orang tua dua-duanya juga pencak silat, jadi dari kecil sudah diikutkan latihan. Jadi yang pertama mengenalin itu orang tua. Iya, Mbak. Iya betul. Dari kecilnya Iya. bisa dispesifikin kalau mungkin dari kecil banget atau gimana Mbak? TK atau dari SD? Kalau TK mungkin kita masih ikut orang tua latihan gitu ya. Nah, waktu mulai SD kira-kira kelas 2 SD kita mulai latihan-latihan ikut Popda, kejuaraan pelajar gitu. Nah, selama dari kecil mulai ikut latihan di cabang olahraga pencak silat, tentunya banyak pengalaman yang didapat kan Mbak. Boleh diceritain sedikit pengalaman yang didapat dari Mbak Zidni sendiri? Pengalaman saya itu nggak termasuk ini ya, gimana ya, kita kan latihan udah dari kecil, jadi waktu kita punya teman-teman pada main, pada keluar gitu, kita latihan sendiri. Nah, tapi kita juga dibalik ke perjuangan itu, kita juga punya hasil sendiri. Ketika yang lain masih sibuk misal belajar atau masih sibuk bingung mencari tujuan hidup aku kemana, kita masih udah punya pandangan sendiri gitu. Tujuan sendiri kita udah ada. Nah, jadi Mbak Zidni sendiri itu lebih spesifik ke cabang olahraga pencak silat di Tapak Suci gitu ya Mbak? Iya. Mulai dari kecil, yang pertama kenalin dari orang tua teman-teman, dan pengalaman tentunya udah dapet banyak banget pengalaman dari Mbak Zidni sendiri. Karena Mbak Zidni sendiri udah lama banget menekuni bidang cabang olahraga Tapak Suci, makanya prestasinya mungkin juga sudah banyak sekali, kejuaraan juga di tingkat nasional dan internasional. Dari Mbak Zidni sendiri dapat diceritain pengalaman atau kejuaraan yang paling berkesan buat Mbak Zidni itu apa? Pengalaman yang paling berkesan pas kejuaraan itu waktu kira-kira Popnas 2017 kan ya. Popnas 2017 itu kebetulan Jawa Tengah dari tuan rumah di Semarang kotanya itu jadi momen berkesan karena saat itu saya mewakili Jawa Tengah dalam 2 nomor. Yang satu tunggal putri, yang satu kita tanding kelas F. Saat itu pelajar beratnya 62 sampai 65.
Nah, waktu kira-kira sebelum 2 bulan sebelum pertandingan itu, saya sempat mengalami cedera lutut yang membuat saya tuh nggak bisa latihan maksimal kan Mas. Terus di saat orang-orang udah ya udah terus pasrah aja sama yang di atas gitu. Tapi saya masih, nah aku harus bisa nih masih harus pokoknya gimana caranya harus bisa dapat juara gitu. Nah, alhamdulillahnya waktu pertandingan itu semuanya benar-benar dimudahin sama Tuhan, benar-benar lancar banget pertandingan meskipun itu kondisi kaki udah nggak bisa dipakai, benar-benar nggak bisa dipakai itu. Sempat juga jatuh waktu pertandingan, tapi masih bisa bangun lagi. Saya nggak tahu dapat kekuatan dari mana. Itu alhamdulillahnya waktu kejuaraan itu saya dapat 2 medali emas. Dua Nah, medali. itu yang bikin saya, iya, yang bikin kejuaraan itu berkesan sampai sekarang. Kalau boleh tahu Mbak Zidni itu berarti kalau 2017 itu waktu SMA ya? Atau sudah Iya, betul. betul waktu SMA kelas 3. SMA kelas Iya, 3? Dapat 2 medali iya, emas ya Mbak? iya, betul. Nah, kalau gitu selama kan tentunya pas mendapat medali emas itu di tantangan terberat ya itu Mbak, kalau kakinya udah kayak udah pasrah gitu, tapi ya percaya sama Iya. yang di atas terus dapat medali emas. Nah, selama Mbak Zidni sendiri berlatih atau menekuni cabang olahraga tapak suci ini, tantangan terberat ketika latihan itu apa Mbak? Tantangan terberat ketika latihan itu yang pasti disiplinnya, Mas. Disiplin sama mengalahkan diri sendiri, dalam artian mengalahkan diri sendiri itu rasa malas kita. Ya, waktu latihan, aduh ngantuk banget gitu, atau aduh capek banget. Gitu. Kita harus bisa mengatur supaya tetap 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 latihan gitu, disiplinnya itu susah. Tentunya butuh konsisten ya Mbak ya buat nyapai semua ini. Iya. Kan dari kecil tentunya Iya. pasti ada rasa bosan sih Mbak. Ya cara ngilangin rasa bosannya itu gimana? Kita latihan itu kan pasti punya jadwal, Mas. Nah, di sela-sela jadwal itu kita masukkan games atau mungkin latihan rekreasi gitu, seperti kayak buat main bola, berenang gitu, atau mungkin kita pindah latihan ke Tawangmangu gitu, bisa sekalian latihan sekalian kita refreshing gitu. Jadi tetap menyempatkan waktu buat refreshing itu ya Mbak, ya enggak biar nggak jenuh gitu tetapnya. Iya. Nah teman-teman tadi Mbak Zidni udah ngasih tahu bahwa kita itu harus tetap konsisten dalam latihan buat mencapai semua ini, karena nggak instan ya Mbak, ya bener ya Mbak, butuh proses. Iya, betul. Kemudian dari teman-teman mahasiswa juga tentunya memiliki bakat sih Mbak, memiliki potensi, tapi terhalang kayak rasa kepercayaan diri. Nah, menurut Mbak Zidni itu gimana biar kita memiliki kepercayaan diri? Sebenarnya kita punya potensi, kita punya bakat, tapi kita nggak berani untuk mempublik bakat kita gitu loh Mbak. Oh, betul. Kalau misalnya kita punya bakat tapi malu gitu, kita biasanya harus perlu seseorang, Mas, buat membantu kita mengeluarkan karakter kita yang sebenarnya itu. Ibaratnya dipolesnya gitu, Mas. Nah, tapi jika kalau dari teman-teman mahasiswa ini merasa kalau lingkungannya tidak mendukung Mbak, jadi kan sebenarnya beliau punya kayak namanya bidang olahraga sesuai minat mereka, tapi ada lingkungan yang tidak mendukung, kalau kayak misal keterbatasan ekonomi atau sehingga dalam prasarana dan prasarana tidak memungkinkan gitu Mbak. Kalau ada juga keluarga yang tidak mendukung atau tidak mensupport. Nah, bisa dibagi nih Mbak Zidni buat tips and triknya untuk menghadapi atau berlatih agar berprestasi gitu Mbak. Kalau misal
terhalang masalah ekonomi kan biasanya kita apa kayak part time gitu kan maksudnya. Jadi nggak sempat latihan nakal. Itu kita harus cari-cari waktu sendiri, harus bisa mengatur waktunya sendiri. Apa kalau misal lingkungannya yang nggak bagus, kita juga harus cari-cari sendiri, men. Jadi kayak lebih ke mandiri gitu latihannya. Kita lihat orang lain itu latihannya gimana, bertanya ke orang lain gitu ya. Kayak gitu. Itu buat apa namanya, kalau misal kita keterbatasan ekonomi ya Mbak ya. Tapi kalau buat keluarga yang tidak mensupport, sebenarnya anak ini punya potensi, punya bakat, tapi dari keluarga sendiri tidak mensupport itu. Nah, menurut Mbak Siti gimana? Kalau misal ada dari keluarga yang nggak mensupport, mungkin kita bisa membujuk pelan-pelan. Misal kalau orang tua kita nggak setuju, gitu, kita bisa bujuk pelan-pelan. Kita kan sambil kita latihan juga ya, Mas. Kita sambil latihan juga, tapi beliau masih menentang gitu. Nah, ntar kita buktiin waktu pertandingan gitu, Mas. Kalau misal dapat juara kan orang tua yang menentang kita juga perlahan-lahan berpikir, oh iya dia ini punya bakat di situ. Tapi kita ngejelasin ke orang tua itu juga secara perlahan, secara sopan, secara halus, sehingga biar mereka tuh mengerti. Gitu. Jadi menurut Mbak Siti sendiri, keluarga itu berpengaruh banget ya Mbak buat apa namanya Mbak Siti sendiri. Iya. Nah, tadi kan Mbak Siti udah ngasih tips and trick buat kita kalau misal ada keterbatasan entah di ekonomi, entah tidak adanya support dari orang tua. Terus aku mau tanya nih Mbak, bagaimana kalau cara meyakinkan diri sendiri untuk tetap berlatih, berprestasi di lingkungan yang keterbatasan seperti itu? Lebih tepatnya kalau memulai gitu Kalau berlatih agar berprestasi. mulai. Emang masa paling sulit itu waktu mulainya itu biasanya kan untuk ke tahap konsisten itu yang berat. Cuman kalau udah baru di tahap pertama itu emang kita harus bisa melawan diri sendiri. Melawan diri sendiri kayak, ayo nih harus gue harus latihan nih biar bisa gitu. Iya. Tentunya kalau Mbak Siti sendiri berlatih kemudian berprestasi itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau buat jangkauan hari Mbak, biasanya Mbak Siti itu latihannya setiap hari itu berapa jam atau mingguan gitu Mbak? Kebetulan kita tuh seminggu satu hari itu biasanya ada 2 atau 3 sesi. Seminggu kita off cuma hari Minggu sama Sabtu. Terus waktu durasi jamnya itu kita paling cuma 1,5 jam sampai 2 jam aja sih, nggak terlalu lama, tergantung intensitas latihannya itu tinggi atau rendah gitu. Nah, kalau cara membagi waktu buat Mbak Siti sendiri gimana? Kan tentunya Mbak Siti udah sibuk di perkuliahan kan Mbak. Terus ada event buat besok bulan depan juga. Ada latihan juga. Cara membaginya waktu Mbak Siti gimana? Kalau misal saya ada latihan pagi, misal latihan jam 7, saya ada kuliah jam 8. Nah, latihan saya kan belum selesai itu. Biasanya saya izin ke pelatihan sendiri, Mas, saya izin latihan sendiri, saya mulai jam 5 pagi. Saya mulai jam 5 pagi, nanti kira-kira setengah 8 sudah selesai, jadi jam 8 saya bisa ikut latihan, bisa ikut perkuliahan, begitu. Tentunya semua butuh proses ya Mbak ya. Cara membagi waktu pun harus ada manajemennya juga ya Mbak. Nah, iya. Selama Mbak Siti sendiri menekuni bidang cabang olahraga ini, pasti ada kan kayak momentum Mbak Siti itu jenuh, capek, rasa punya keinginan buat part time ke keluarga atau teman-teman yang lain.
Terus motivasi terbesar dari Mbak Zidni sendiri dalam keadaan seperti itu gimana, Mbak? Biar tetap latihan, biar tetap berprestasi gitu loh, Mbak. Kalau dari saya, karena kemauan saya itu ingin membanggakan orang tua, ingin menaikkan derajat orang tua saya, menaikkan derajat keluarga saya, itu yang mendorong saya untuk berlatih lebih keras, untuk tidak bermalas-malasan, untuk lebih disiplin gitu. Malah keluarga saya yang jadi motivasi buat saya. Kalau apa namanya, mimpi atau target yang belum diraih Mbak Zidni, atau mimpi terdekat dulu aja sih Mbak, yang ingin diraih Mbak Zidni itu apa? Mimpi saya yang belum tercapai itu, saya pengen banget juara SEA Games sama kejuaraan dunia, juara dunia. Kemarin saya sempat di pelatnas tahun, tapi gara-gara saya cedera lagi, jadi saya harus pulang. Nah, SEA Games kemarin ini saya jadi nggak ikut. Yang harusnya saya ikut, tapi saya jadi nggak ikut gitu. Saya masih pengen punya cita-cita itu dulu buat eh, bisa apa ya, nge-push saya buat ada target yang harus saya capai. Jadi kalau pas waktu apa namanya Mbak Zidni cedera, kan butuh recovery kan Mbak, kayak ada rasa pasrah gitu kan Mbak, ini udah cedera, ada event terdekat. Cara membangun semangatnya lagi itu dengan cara itu ya Mbak ya, menaruh impian terbesar gitu ya Mbak ya. Iya. Yang terbesar tadi buat ikut SEA Games ya Mbak. Iya. Terus kan SEA Games kan juga berlanjut buat tahun ini kan Mbak. Tapi kok kenapa Mbak Zidni belum ikut yang tahun ini? Ada kendala atau apa gimana? Kebetulan waktu latihan kemarin itu saya kan sakit cedera. Nah, waktu seleksi itu saya nggak bisa main. Sebenarnya pelatih sudah tanya, kamu bisa nggak main tapi di kelas ini, di kelas F untuk berat 70, 75 kan. Nah, karena lutut saya sakit, akhirnya saya bilang ke pelatih saya, enggak dulu mas, saya mau fokus ngerehab kaki saya dulu sampai sembuh, baru saya mau main lagi. Saya bilang seperti itu.
Yo berarti. Maaf Kak Zidni, gimana ada kendala sinyal tadi. Udah mendengar suara saya? Nggak tadi, aduh muter-muter terus. Nggak Udah dengar. jelas ya suaranya ya. Udah. Nah, buat apa namanya event besok kan event ada virtual championship tentang pencak silat ya Mbak ya. Persiapannya sejauh mana nih Mbak? Ini ada beberapa kategori yang kita udah matang, ada beberapa kategori yang kita masih tahap ini pembetulan pemantapan gitu. Jadi kira-kira ya 50-50 kali ya. Ini Mbak Zidni buat bulan depan itu individu atau ada tim dari UNS ya Mbak? Ada tim dari UNS. Berapa anggota sih Mbak kalau boleh tahu? Dari UNS itu kita ngirim 2 tim mas. Yang tim A ada tunggal putra, tunggal putri, ganda putra 2 orang, ganda putri 2 orang, bergu putra sama bergu putri. Itu udah 12 orang untuk tim A. Sedangkan untuk tim B-nya kita kosong di ganda putra putri. Iya, kita yang tim B kita cuma kosong di tunggal ganda putra putri. Nah, tentunya Mbak Zidni kan nggak sendirian kan, ada tim kan. Kalau Mbak Zidni lagi semangat-semangatnya, tapi kalau dari temen dari timnya agak apa namanya jenuh, merasa capek gitu, gimana sih cara nyemangatin tim gitu dulu Mbak? Gimana Mbak? Biasanya kalau ada teman yang jenuh gitu ya, misal, aduh capek banget gitu. Ayo, apa, ini bentar lagi selesai gitu. Ayo semangat gitu. Kebetulan dari pelatih juga selalu kasih semangat buat kita, jadi jarang ada yang jenuh sih. Nah, tentunya Mbak Zidni sendiri kan juga punya teman-teman banyak nih Mbak. Ada yang mengalami keterbatasan, yang suka kalau ada sih Mbak. Kalau semisal bisa di-sharing Mbak, kalau ada teman yang mengalami keterbatasan, itu bisa diceritain Mbak. Gimana cara beliau buat apa namanya menunjukkan bakatnya gitu loh Mbak, berprestasi gitu loh Mbak, bisa diceritain. Keterbatasan apa nih Mas? Ya kalau keterbatasan semisal itu Mbak, mulai dari ya kayak tadi, semisal keterbatasan dari keluarga tadi, kalau kurang mendukung, kalau dari ekonomi gitu, dulu teman-temannya ada yang bisa diceritain gitu Mbak. Atau Mbak Zidni sendiri gitu, semisal ada keterbatasan gitu. Kira-kira teman saya itu semuanya mendukung sih Mas. Dari keluarga, dari ekonominya juga kebetulan banyak yang mendukung. Jadi ya lancar aja kita latihan. Ya syukurnya mendukung semua ya Mbak, ya alhamdulillah jadinya berprestasi. Iya. Iya. Nah, dari apa namanya Mbak Zidni kan termasuk cewek kan, ini kan kalau bisa dibilang, kalau orang-orang bilang kan pencak kan berkriteria ke cowok gitu ya Mbak ya. Apa yang membuat Mbak Zidni sendiri itu suka dengan cabang olahraga ini? Kalau dari saya sendiri itu saya pribadi suka sama tantangan. Jadi ada suatu keasikan tersendiri waktu latihan, waktu bertanding. Itu kita kayak punya rasa tertarik tersendiri gitu. Itu yang bikin kita tuh kayak jadi makin kita latihan, makin kita mahir, makin kita asik buat kita menjalaninnya gitu. Biasanya itu. Jadi enjoy buat menjalanin gitu ya Mbak, karena ada rasa suka, ketertarikan sendiri gitu ya Mbak. Iya. Iya. Nah, menurut Mbak Zidni sendiri kan ini kan sudah memiliki rasa suka, ketertarikan di bidang olahraga ini.
Nah, menurut Mbak Zidni itu pencak silat atau tapak suci itu menurut Mbak Zidni itu apa? Bagi Mbak Pencak Zidni sendiri silat gitu loh. dan tapak suci. Ya. Itu mungkin lebih ke hidup saya yang sebenarnya ya mas, mungkin karena saya udah menekuni bidang ini lebih lama dari hidup saya sendiri. Ini kayaknya kalau apapun yang terkait, apapun yang terjadi sama saya itu pasti ada hubungannya sama kita. Kayak misal kita masuk kuliah, kita masuk, kita bisa masuk UNS, kita bisa kuliah itu juga karena kita jalur prestasi dari silat. Terus kita juga apa, mungkin kita juga dapat gaji kan mas, dari Solo, dari Jawa Tengah, mungkin waktu pelatnas dari Indonesia itu mungkin juga salah satu faktor pendukung kita yang ada di sini, yang di profesi ini gitu. Nah mungkin itu besok untuk mendapat pekerjaan bisa jadi kayak yang Asian Games kemarin, waktu juara Asian Games itu kan salah satu bonusnya apa namanya, langsung lolos PNS ya mas. Mungkin itu salah satu faktor yang memudahkan kehidupan saya sehari-hari. Jadi kayak mempunyai target itu ya Mbak, karena misal Mbak Zidni dapat juara ini nanti akan ada ini, jadi buat motivasi gitu ya Mbak ya. Nah ini Iya, ada dari temen salah di satu. kolom chat ini bertanya, Kak Zidni mau tanya pengalaman apa sih yang paling berkesan dan tidak terlupakan bagi Mbak Zidni? Pengalaman paling berkesan itu mungkin karena apa, waktu kemarin saya sempat bergabung di tim pelatnas ya, Mas. Itu sempat pengalaman nggak terlupakan banget karena waktu kita latihan itu benar-benar beda banget sama yang terjadi mungkin di tempat latihan yang di kota atau yang di daerah, di cabang. Itu benar-benar berbeda banget waktu di pelatnas itu. Kita semua benar-benar saling mendukung. Meskipun kita saling saling bersaing, tapi kita bersaing dalam hal positif. Masuk dari pelatih, dari teman, terus dari apa, orang-orang yang mendukung di belakang kita itu benar-benar semuanya nge-up kita buat kita bisa maju, bisa lebih berkembang gitu. Itu benar-benar uh, momen berkesan banget sih, yang bisa buat saya tuh kalau setiap latihan pasti selalu punya rasa semangat tersendiri gitu mas. Jadi itu benar-benar gimana ya, kayak vibes-nya tuh waktu latihan jadi beda gitu. Oke, jadi apa namanya teman-teman, buat teman-teman online BMSW kalau mau tanya langsung aja ramein di kolom chat yang mau tanya-tanya tentang Mbak Zidni, tentang kesehariannya Mbak Zidni, cara Mbak Zidni berprestasi, boleh banget nih bisa diramein di kolom chat kalau ada teman-teman yang ingin bertanya. Nanti aku pilih secara random buat pertanyaan yang menarik. Tapi ada dari Kak Elmi, mungkin dari teman-teman yang lainnya kalau ada yang ingin bertanya. Izin minum ya mas. Nah, ini kan weekend ya Mbak ya, di hari Sabtu Minggu ya Mbak, Sabtu atau tepatnya. Ini Mbak Zidni lagi senggang ini, Iya. atau gimana? Atau mau latihan nanti sore atau gimana Mbak? Kita tadi habis apa, perenggangan sih mas. Pagi-pagi kita ngadain berenang bareng di sini. Ini kita baru pulang. Teman-teman online BSI boleh tanya nih.
ada dari Kak Ray, Kak Zidni biasanya kalau ngerasa capek, bosen sama pencak silat gitu, cara ngembaliin mood atau semangatnya gimana Kak? Kalau capek sama pencak silat itu apa ya? Biasanya kalau tiap misal pas lagi pemusatan latihan gitu kan kita ya dari tiap pagi, siang, sore latihan, terus kita kan nanti udah capek banget ya, pengen banget istirahat gitu. Tapi emang kalau udah rest, biasanya udah rest jangka panjang itu malah kita karena aduh pengen latihan lagi gitu biasanya. Tapi kalau emang pas capek latihan gitu kita, kalau aku sih ya, kalau aku biasanya latihan sambil dengerin musik yang bisa ngebangkitin semangat gitu, biar kita latihannya lebih enjoy. Nah, Kalau aku sih gitu. lagu favorit Mbak Zidni apa nih yang bisa ngembaliin mood gitu kalau misal lagi jenuh-jenuhnya biar nemenin pas latihan gitu. Siapa tahu ada teman-teman yang ikut. Kalau aku sih biasanya sukanya ini, Wen, Korea ya. Korea. Tentunya pasti ada ya teman-teman yang suka kayak gitu sih Mbak. Jadi kalau biar nemenin pas latihan itu lagu Korea ya Mbak. Mm-mm. Kemudian dari Kak Ireza mau tanya Mbak Zidni punya pengalaman terkait stigma masyarakat tentang pesilat cewek nggak Mbak? Masyarakat enggak sih kayaknya, soalnya emang banyak juga gitu kayak silat-silat hebat yang perempuan gitu juga banyak, jadi nggak pernah. Nah, ada dari Kak Harveni, Kak Zidni termasuk atlet yang berprestasi ya. Aku mau tanya dong, kira-kira Kak Zidni masih jomblo nggak ya? Aduh. Intinya Tuh, saya boleh belum dijawab atau menikah. nggak boleh dijawab juga nggak apa-apa sih Mbak. Intinya saya belum menikah. Udah itu aja. Mbak Zidni sendiri belum nikah, ya gitu Mas Harven. Ini dari Kak Ray, Mbak Zidni nggak nonton NCT. Aduh, NCT ya. Kebetulan aku sukanya tuh Mumpung lagi di kebetulan Indonesia aku ini tuh Mbak, kenapa nggak ikut ke sana juga aku gimana tuh Mbak? boyband favorit aku tuh Stray Kids, soalnya kalau girl bandnya tuh Blackpink. Udah dua itu aja gitu. Fokus ke bulan depan aja ya Mbak ya. Iya. Kemudian ada dari Kak Wina, halo Kak Zidni, Kak mau tanya, kalau atlet kan pasti punya refleks yang bagus. Nah, ada nggak Mbak pengalaman atau cerita lucu gitu, pernah nggak sengaja nendang teman padahal cuma kesenggol gitu? Eh, pernah juga sih dulu waktu waktu di sekolah kan, dikagetin sama teman, kita refleks mabok. Kita yang kaget Cuma sendiri malah. itu cuma sekali atau beberapa kali Pak? Atau beberapa orang juga? Eh, kadang-kadang aja sih mas kayak gitu, soalnya emang jarang ada yang kaget. Teman-teman kalau teman-teman online BMFC kalau mau tanya silakan banget sih, boleh banget. Mumpung Mbak Kak Zitinya baru senang juga, nanti kalau ditinggal latihan
Dari Kak Zuli Maulidia, Kak Zidni kalau jadi atlet kayak kakak harus latihan tiap hari ya. Ada nggak sih kak perasaan bosan terus pengen cabut main gitu, terus gimana biar selalu punya semangat membara kak? Kalau latihan tiap hari sih iya, soalnya itu emang bukan apa, bukan kayak jadwal, bukan sekedar jadwal lagi, tapi emang udah tanggung jawab kita di situ. Jadi mau nggak mau ya kita harus ikut, harus latihan gitu. Kalau rasa bosan pengen cabut gitu, gimana ya? Mungkin gara-gara udah kebiasaan nanti sore ada latihan gitu. Oh kita atur jadwal istirahat, atur jadwal makan. Jadi kita emang udah bener-bener prepare buat latihan sore gitu bisa. Atau buat latihan pagi. Kalau ada latihan pagi, kita biasanya atlet kan nggak boleh tidur malam-malam ya mas, nggak boleh begadang juga. Kita juga udah prepare dari malam. Jadi kayak kalau capek mau mau main aja gitu jarang sih mas, karena biasanya kita udah ada jadwal latihan, kita pasti juga bisa ngatur jadwal buat bisa main. Jadi menurut Kak Ntar Zidni ada waktunya sendiri. pola makan, pola tidur, nggak boleh begadang itu penting banget ya mbak buat apa Iya namanya? penting, penting banget. Biasanya pantangan atlet itu eh, nggak boleh begadang sama nggak boleh es, nggak boleh minum es. Terus kalau begadang itu soalnya sangat berpengaruh di kardio kita, Mas. Fungsi jantung kita itu benar-benar berpengaruh banget dari kebiasaan tidur kita. Seperti itu. Ini ada pertanyaan menurut aku agak lucu sih mbak, tapi nggak apa-apa. Kak boleh tanya dong, bagi pengalaman pas tanding kalau lagi posisi kalah itu gimana cara ngebalikin biar jadi menang gitu? Ini pernah sih biasanya waktu waktu main sektor berarti ya. Kebanyakan orang-orang kalau udah di posisi kalah itu pasti mental mereka down, Ya, langsung eh, pola main mereka jadi berantakan. Padahal yang seharusnya mereka lakukan itu mereka tetap tenang, berpikir gimana caranya mencari apa teknik yang bisa bikin kita lebih unggul poinnya, termasuk dalam ngebaca lawan. Kalau misalnya posisi kita kalah, lawan itu kan pasti lari-lari. Waktu latihan tuh biasanya kita udah dikasih materi apa yang harus kita lakuin pas kalah poin, apa yang kita harus lakuin pas menang poin. Nah, materi itu tuh termasuk penting dalam pencak silat itu supaya nanti bisa diterapin pas lagi pertandingan. Karena kalau apa dalam pertandingan itu biasanya kan kita termasuk yang menggunakan gerak refleks. Jadi emang harus sebelumnya harus dilatih terlebih dahulu. Gitu, Mas. iya. Jadi susah senengnya jadi atlet silat itu apa sih mbak? Ada pertanyaan dari Kak Euli. Susah senangnya jadi atlet itu kalau senangnya sih pasti orang lihatnya apa orang lihatnya asik ya jalan-jalan kemana-mana gratis, asik ya bisa apa dapat dapat gaji, dapat duit, asik ya enaknya bisa dapat bonus gitu. Padahal mah kalau susahnya ceritain sedih banget. Karena kita apa di lain waktu kita buat main yang nggak banyak karena kita harus latihan, ini kita para pesilatnya juga benar-benar definisi kerja banting tulang, mas, tulang kita dibanting-banting. Ini mau mau nggak mau kita juga badan pasti sakit-sakit gitu kan, cedera pasti udah kayak hal biasa gitu. Susahnya sih itu biasanya capek, badan biru-biru semua. Cuma kita kayak ya udah emang kerjanya gini mau gimana. Punya
kalau dari kecil sampai sekarang kan banyak kan suka dukanya sih Mbak, bener banget sih. Nah, apa acara UHC kok semua langsung atau dari teman-teman online PMS sih mau ada yang tanya lagi atau tidak? masih sumpah dia kan ada apa dia nggak bisa dibandingkan Yomes tak akan milih tapi gaya dia daerah cuma ini kan dia mulai tau lebih PMSI Semangat Kak Zidni dari Kak Eni, Kak Wildan juga ada, Kak Nagita. Yang baru bergabung boleh banget sih langsung tanya. Kak Zidni sendiri itu ada di cabang olahraga pencak silat, khususnya di tapak suci. Bagi teman-teman yang baru bergabung, iya dia sih kan orang udah amat ngomong dulu tak deh nyaranya kamu tuh kalau nggak ada, aku mau minta closing statement aja sih dari Mbak Zidni sendiri. Pesan dan harapan untuk mahasiswa yang ingin menekuni atau ingin berlatih agar berprestasi di cabang olahraga yang sesuai minatnya. Boleh dong Mbak Zidni nyampein closing statement. Buat teman-teman yang sedang berjuang untuk olahraganya masing-masing, mungkin ya tetap semangat. Mungkin agak susah emang di awalnya, tapi kalau udah kelamaan pasti bakal biasa. Tetap semangat, jaga mood, santai kok neng itu sih yang penting. Nah benar banget kata Mbak Zidni, dari biasa jadi terbiasa ya Mbak. Ya, Ada lagi Mbak yang mau disampaikan buat teman-teman online PMS? berapa terima kasih sudah mau bergabung di acara live kita. Terima kasih juga buat BEM SBUMS sudah mengundang saya. Dan maaf bicara saya masih belepotan, minta maaf. Mungkin cukup ya Mbak ya, aku mau minta dokumentasi ya Mbak. apa nih Oke, 1, 2, 3. Lagi satu kali lagi ya Mbak. 1, Oke. 2, 3. Udah. Oke. Terima kasih ya buat Mbak Zidni dan tak terasa dari tadi kita udah nemenin kita diskusi dengan Mbak Zidni juga, pembahasan yang tentunya menarik luar biasa tentang cabang olahraga pencak silat, khususnya di bagian tapak suci. Dan semoga teman-teman online BMSI dapat termotivasi dan semangat juga meraih semangat untuk latihan dan menggali potensi di bagian cabang olahraga lain. Saya Muhammad Afdani selaku moderator pada siang hari ini pada Vokasi Cakap part pertama pamit undur diri, dan semoga kita dapat bertemu lagi tentunya dengan saya moderator dan Mbak Zidni dalam event-event selanjutnya. Mungkin cukup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lift ya. Ya Mbak. Makasih.